guys, balik lagi sama aku Melinda Gunanti di channelnya Divi From Media. Kali ini mau kita omongin adalah seputar kesehatan ya, yang sangat amat penting karena ini mendukung penampilan kalian guys ya. Apa sih selain muka guys? Rambut juga sama pentingnya ya bagi aku. Tapi bagi kalian juga guys, karena rambut itu kan bisa disebut sebagai mahkota ya, katanya mahkotanya kita gitu. Makanya kali ini aku bakalan kasih tau kalian cara merawat rambut agar tetap sehat. Nah, lihat kan rambut aku tetap sehat. Makanya kalian ikutin aku nih, ikutin tips dari aku ya, ikutin cara-cara aku biar merawat rambut agar tetap sehat seperti ini guys ya. Nah, di antara kalian kan pastinya masih banyak yang menyepelekan soal kesehatan rambut ya, apalagi kulit kepala dan lain sebagainya. Padahal itu tuh benar-benar kayak yang justru dia tuh dapat menimbulkan berbagai masalah kulit guys. Kalau misalnya kamu tidak merawat dengan benar dan baik ya, dengan baik dan benar, kalau kebolak-balik gimana sih? Ya terus yaudah langsung aja ya guys, langsung aja kita masuk ke cara-caranya. Nah, yang pertama, keramas secara rutin dan juga sesuai sama jenis rambut kalian guys. Nah, frekuensi keramas tuh berbeda-beda ya guys, tergantung pada jenis rambut seseorang. Namun ya pada umumnya adalah sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu, kayak 2 hari sekali atau gimana gitu ya. Diatur-atur aja lah 2 sampai 3 kali selama 1 minggu. Nah, seseorang dengan rambut berminyak ya itu disarankan untuk lebih rutin guys, lebih rutin untuk mencuci rambutnya agar nggak lepek guys, agar tidak terlihat lepek dan juga terjaga kelembabannya. Nah, sedangkan pada orang yang rambutnya kering ya itu harus menghindari keramas setiap hari ya, atau terlalu sering, karena kelembabannya tuh jadi rendah guys, sehingga akan mudah kering ya, kering kerontang gitu ya. Terus guys ya, tips dari aku buat kalian yang rambutnya berminyak, karena aku juga rambutnya berminyak ya, jadi sering lepek gitu ya, sebel banget kan kalau udah cantik-cantik lepek gitu ya. Nah, tips dari aku tuh shampooannya tuh kalian 2 kali. Jadi sampoan dulu pertama itu pasti nggak ada busanya. Kalau buat kalian yang rambutnya berminyak pasti nggak ada busanya, kayak busanya dikit banget tuh. Habis itu dibilas. Habis itu kalian shampooan lagi dan itu pasti keluar banyak busanya. Jadi untuk yang pertama tadi ya, itu tuh sampoan untuk menghilangkan minyak-minyak sebelumnya ya. Terus sampoan yang kedua itu untuk membersihkan kulit kepala kalian seperti itu. Jadi pasti hasilnya lebih maksimal ya. Jadi nggak gampang lepek juga. Nantinya kayak tahan sekitar 2 harian lah. Kalau aku ya sebel banget guys, karena udah nyatok-nyatok capek-capek, udah nge-stylish gitu ya, lepek gitu. Sebel gitu. Nah, yang kedua, gunakan sampo dan conditioner yang cocok, yang tadi sesuai dengan jenis kulit kalian, jenis rambut kalian ya guys ya. Kalau misalnya rambut kalian ketombean, pilih yang anti ketombe. Kalau misalnya rambut kalian rontok, pilih yang untuk rambut rontok gitu ya. Jenis sampo dan conditioner tuh penting ya guys, sesuai sama jenis rambut kalian. Nah, karena ya kalau misalnya rambut kalian tidak cocok dengan sampo atau conditioner tertentu, itu akan membuat rambut kalian tuh jadi kusut, kering ya, kotor, bahkan rusak guys ya. Jadi kalian harus pilih-pilih guys sampo tuh. Karena aku juga pernah ya pakai sampo. Sorry ya, ini aku nggak ngejudge semua sampo itu buruk ya. Tapi aku pernah pakai sampo hotel ya. Jadi tuh jadi kusut banget, jadi kering banget rambut aku. Karena rambut aku biasanya berminyak, itu jadi kayak susah disisir guys. Nggak tahu kenapa, jadi kayak dia keset gitu, kusut. Pokoknya nggak enakan banget pakai sampo itu. Mungkin karena 3 in 1 kali atau bagaimana, nggak ngerti gitu ya. Nah, terus yang ketiga, rutin memotong ujung rambut guys. Yang ujung-ujung ini ya biasanya tuh yang paling sering bercabang, yang paling sering banyak masalah tuh di ujung rambut, kayak kering, bercabang, terus patah ya, rambut patah tuh ada di ujung rambut. Jadi kalian harus rutin memotong ujung rambut. Jadi biar kelihatan rapih juga kalau aku ya, biar rapih juga, biar kayak tetap sama gitu presisinya ya.
Jadi kalian rutin potong rambut ya, potong rambut ujungnya aja, bagian paling rentan bercabang gitu ya. Terus kapan sih atau dalam jangka waktu berapa lama ya rutin potong ujung rambut itu? Nah, itu tuh dilakuin setiap 10 hingga 12 minggu lah ya. Kalau aku biasanya kayak 6 bulan sih ujung potong, paling lama ya menurut aku kayak 6 bulan baru aku potong ujungnya gitu. Kalau misalnya kalian nggak berani potong sendiri, potong ke salon 15.000 guys ya. Potong ujung doang gitu, rapihin. Karena itu berpengaruh banget untuk kesehatan rambut kalian ya. Terus yang keempat itu pilih sisir yang sesuai. Jadi bukan cuma sampo, conditioner ya, tapi sisir juga harus sesuai, karena penggunaan sisir yang salah itu dapat menyebabkan masalah di kulit kepala guys ya. Nah oleh karena itu ya sangat penting ya buat kalian semua tuh memilih sisir yang sesuai sama jenis rambut kalian. Sisir dengan gigi renggang ya, itu dapat memudahkan orang dengan rambut ikal saat menyisir rambutnya. Sedangkan jika rambutnya bervolume atau tebal sangat cocok juga menggunakan round brush. Kalau aku biasanya pakai yang nggak boleh sebut merek ya, yang gitulah pokoknya. Yang gitu aja, nggak ada itunya, yang gagang sama itu yang depannya tumpul, tahu lah ya, masa nggak tahu sih. Nanti dikasih contoh di sini ya, karena aku lupa namanya. Nah yang kelima ya, sisir rambut dengan benar. Nyisir rambut juga itu tuh kayak nggak asal-asalan guys, karena cara menyisir rambut juga perlu diperhatiin agar kesehatan rambut kalian tuh tetap terjaga ya. Hindarin untuk nyisir rambut setelah kalian keramas masih basah-basah udah disisir gitu, jangan ya. Kalau misalnya langsung habis keramas terus disisir, itu rambutnya nanti kusut guys ya, kalau misalnya masih basah ya. Nah untuk rambut yang kusut ya, itu kalian bisa pakai sisir yang giginya itu atau jari-jarinya tuh jarang ya guys ya, atau lebar-lebar gitu ya. Itu karena memudahkan. Nanti baru kalau misalnya udah halus baru pakai yang jarinya rapet, giginya rapet-rapet begitu ya. Nah yang keenam, melindungi rambut dari sinar matahari. Bukan cuma wajah, kulit dan lain sebagainya yang dilindungi dari sinar matahari, rambut juga perlu dilindungi dari sinar matahari ya. Karena matahari tuh bikin rambut kering guys, bikin rambut makin kering, kusem ya, terus bercabang, kekurangan nutrisi ya. Untuk menghindari rambut dari sinar matahari, kamu bisa pakai topi atau payung ya jika keluar rumah. Nggak apa-apa dibilang alay. Anakku juga gitu guys, aku tinggal di kampung. Kalau kemarin siang hari tuh aku pakai payung ya, diliatin mulu ya. Ya nggak apa-apa ya, kita kan mau cantik ya, mau senantiasa cantik ya. Apa sih salahnya kalau sih orang-orang ya, nyebelin banget deh. Nah itu ya guys. Nah terus yang ketujuh, ini gunakan masker rambut ya, walaupun jarang ya, tapi seenggaknya kalian pakai seminggu sekali ya. Nah karena menggunakan masker rambut ini dapat menutrisi rambut kalian ya, menjaga kelembaban kulit kepala juga. Nah jenis masker rambut juga harus sesuai ya sama jenis rambut kalian ya, sama permasalahan rambut kalian masing-masing. Nah sebelum menggunakannya lebih baik dipahamin dulu ya kandungan dalam masker agar dapat menggunakannya sesuai dengan jenis rambut kalian. Ya yang ke-8 ini asupan dari dalam, yaitu konsumsi nutrisi yang cukup guys. Merawat rambut juga yang diperlukan dari dalam, yaitu dengan mengonsumsi nutrisi yang cukup ya, mulai dari zat gizinya tuh seperti protein ya, zat besi, zinc, omega 3, vitamin A, B, C, D ya, dan E ya guys ya. Itu juga mempengaruhi dalam kesehatan rambut. Kalian juga banyak minum air putih ya, karena itu berpengaruh banget loh guys ke rambut, kulit, dan kuku ya. Nah yang ke-9 yang terakhir, hindari menggunakan catok dan pengering rambut guys. Karena alat catok atau alat hairstylist yang lainnya gitu tuh dapat melemahkan rambut ya, terutama pada jenis rambut yang halus, kering, dan rapuh. Oleh karena itu hindarin penggunaan alat-alat tersebut terlalu sering. Jadi boleh ya, tapi jangan terlalu sering. Batasin penggunaannya 2 hingga
3 kali dalam 1 minggu untuk memulihkan kondisi rambut guys. Jangan tiap hari ya, kalau untuk nyatok-nyatok dan lain sebagainya nanti bikin rambut kalian tuh kering, makin rusak, makin pecah-pecah, bercabang ya. Bisa jadi dari situ faktornya guys ya. Memang kalau habis di stylist bagus ya, cakep, tapi ya itu jangan sering-sering guys. Itu dia untuk cara-cara dari aku untuk menjaga kesehatan rambut kita ya. Ini berlaku untuk semua kaum ya, mau cewek mau cowok ya, itu semuanya berlaku ya. Cara-cara ini bukan cuma buat cewek ya, cowok juga perlu menjaga kesehatan rambut ya, biar kayak di TikTok itu kalau misalnya cewek tergila-gila sama rambut cowok yang tuing-tuing gitu. Kalian juga harus menjaga kesehatan itu guys, biar menarik ya. Oke, itu dia guys. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Oh ya, jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye bye guys.